Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang noken as slip tinggi. Jika dipasang di motor yang standar itu efeknya akan seperti apa, atau mungkin kekurangannya itu apa saja. Jadi perlu kita ketahui ya. Jadi nggak hanya ada kelebihan, tetapi noken as slip tinggi itu juga punya kekurangan, terutama di motor di motor standar. Jadi biar kita juga tahu ya kekurangannya itu apa. Jadi biar nggak hanya positifnya saja atau keuntungannya itu apa saja, tapi untuk kekurangan kita juga perlu kita ketahui biar kita mempertimbangkan menentukan lip noken as ketika di mesin standar ya. Oke, sebelum kita masuk ke pokok permasalahannya atau pokok pembahasan, yang baru menemukan video saya atau channel ini, silahkan like, comment, share, dan juga subscribe lur. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja ya. Jadi selain banyak keuntungan juga, maksudnya selain ada keuntungan ketika kita menggunakan noken as slip tinggi atau noken as yang sudah di custom ataupun noken as racing yang durasinya juga sudah lebar, lipnya tinggi, itu selain mempunyai kelebihan dia juga mempunyai kekurangan, terutama di motor yang masih standar, di mesin standar maksudnya. Itu kekurangannya juga perlu kita pertimbangkan lur sebelum kita memasang. Jadi yang pertama, ini yang paling, maksudnya yang apa ya, yang paling terasa lur ya, maksudnya efeknya itu paling banyak terasa itu masalah kompresi lur. Jadi ketika di motor standar dikasih noken as yang lipnya lebih tinggi, itu pasti kompresinya akan menurun. Itu masalahnya apa? Karena efek dari durasi atau waktu buka tutup klepnya yang sudah berubah. Jadi proses buka nutupnya klep ini waktunya sudah semakin lama, dibikin lama. Jadi nutupnya juga agak terlambat ya. Jadi proses bukanya lama. Nanti jadi kayak telat itu loh. Jadi nutupnya itu agak telat. Jadi terjadi kebocoran, sehingga kebocoran gas yang masuk di ruang bakar ini, kebocorannya itu agak lebih banyak ya dibandingkan dengan menggunakan noken as yang masih standar, karena dia menutupnya lebih cepat, jadi lebih cepat menutup maksudnya. Kalau noken as yang sudah durasinya lebih lebar itu menutupnya agak lambat, jadi terjadi kebocoran di sini, di klepnya nggak nutup. Jadi buka saitik, akhirnya gas yang ditekan oleh piston itu sebagian ada yang keluar melalui klep. Nah, itu yang menyebabkan kompresi menurun. Nah, ketika memakai noken as yang lipnya tinggi atau durasi yang lebih lebar ya, maka sering saya sarankan ketika kita menggunakan noken as yang custom atau racing, itu usahakan kompresi itu dibikin lebih padat lagi, meskipun di motor yang standar lur. Nah, kompresi lebih dipadatkan lagi, jadi untuk mengurangi efek tersebut, mengurangi efek kompresi yang menurun, biar nanti akselerasi bawahnya itu, tenaga bawahnya ngedropnya nggak terlalu banyak ya, agar lebih enak lah. Karena kalau kompresinya nanti tetap standar sebelumnya, itu pasti menurun dan efeknya nanti putaran bawahnya akan agak lemah lur. Nah, itu efek yang pertama, masalah si kompresinya. Kemudian efek yang kedua ini juga lumayan terasa lur. Efek kedua itu ketika lip tinggi itu kan bukanya klep ini kan semakin tinggi lur. Jadi bukanya klep ini semakin tinggi.
Nah, semakin tinggi kelep ini maka akan mengurangi kecepatan gas yang masuk melalui porting. Nah, melalui porting. Jadi maksudnya kecepatan gas ya. Kecepatan gas yang masuk melalui porting menuju ruang bakar ini kecepatannya itu akan sedikit berkurang. Dan itu efeknya apa? Ya, proses pengkabutan di karburator juga kurang sempurna. Maksudnya apa ya? Mengalami penurunan lah kualitas pencampuran bahan bakar dan udara itu, pengkabutannya itu mengalami penurunan juga karena kecepatan gas yang masuk ke sini itu menurun kecepatannya. Jadi kalau di karburator itu kan pengkabutannya itu kan berdasarkan kecepatan sini loh, kecepatan gas yang masuk di porting ini. Semakin cepat nanti kabutannya itu juga semakin lembut. Jadi pencampuran udara dan bahan bakar semakin bagus. Jadi itu nanti itu pengaruhnya yang kedua ya. Jadi efek kedua itu seperti itu. Apalagi kalau portingnya diperlebar. Nah, seperti ini diperlebar itu juga akan mengurangi kecepatan. Padahal di mesin itu yang dibutuhkan tidak hanya jumlah bahan bakarnya berapa banyak, tapi kecepatan ini juga menentukan. Jadi kualitas pengkabutan yang diproses oleh karburator itu juga menentukan proses pembakaran sempurna apa tidaknya, itu juga sangat mempengaruhi lur. Nah, makanya kadang di karburator itu apa ya istilahnya, ketika itu berebet, ketika itu ngok atau apa itu, kita sering kan memvonis permasalahan ada di karburator. Nah, ketika di karburator kita setting nggak ketemu-ketemu, nah itu kita perlu perhatikan ini juga tentang diameternya porting, kemudian lipnya, apalagi terus karburatornya itu biasanya kalau kita ganti yang ukuran lebih besar ya, pertama karburator gambut jadi ukurannya itu terlalu besar dibandingkan porting ini misalkan, itu kecepatan gas yang melewati karbu atau venturinya karbu itu juga semakin rendah lur kecepatannya. Nah, efeknya nanti pengkabutannya juga nggak akan bagus, dan biasanya respon karburatornya itu juga jelek, kurang bagus lur. Jadi ketika gas dibuka apa itu spontan, itu biasanya ngok. Nah, biasanya karbu yang sering ngok itu biasanya seperti itu permasalahannya. Jadi diameternya terlalu besar, mungkin karburator ukurannya nggak ideal dengan ukuran speknya, itu juga mempengaruhi. Kemudian durasi yang terlalu lebar, nah itu juga mempengaruhi. Jadi ketika kita mengalami karburator yang ngok itu, kita perhatikan dulu, nah speknya itu seperti apa, diameter portingnya itu sudah tepat apa belum, sudah ideal belum, kelepnya berapa, kemudian durasi nokernasnya ini seberapa, itu juga kita perhatikan. Jadi jangan asal kita menuduh karburatornya yang nggak enak atau sulit disetting. Nah itu apa ya, ya memang bisa terjadi lur, karena karburatornya memang kurang bagus, mungkin memang udah rusak, itu memang bisa. Cuma apa salahnya kita cobalah meneliti ini ya, kita cek dulu speknya itu seperti apa. Itu soalnya juga bisa menjadi sumber permasalahan di karburator yang kadang itu ngok. Biasanya seperti itu. Jadi terlalu besar sehingga kecepatan aliran gas yang masuk ke ruang bakar itu menurun. Jadi responnya karburator itu kurang bagus. Makanya ketika gas dibuka spontan itu ngok. Biasanya seperti itu. Nah, itu dua apa ya? Maksudnya dua kekurangan dari noken asli tinggi di motor standar itu seperti itu. Itu yang paling terasa ya, maksud menurut saya dari dua itu. Kemudian selain itu juga ada lagi kekurangannya nanti di perklep. Nah, perklep nanti bebannya juga semakin berat karena ditekan lebih dalam lagi. Nah, apalagi perklepnya masih standar, itu biasanya dia apa ya, resikonya juga bisa patah, kemudian gaprok, ulirnya bisa natap ketika dikasih noken asli tinggi, karena pernya masih standar itu sangat beresiko. Kemudian klep juga gitu, kualitas klep ini juga menentukan karena kerjanya lebih berat lur. Jadi naiknya lip ini semakin tinggi, makin tinggi, jadi
bebannya juga semakin berat, ketika balik juga tinggi, jadi benturannya ini kembali ke settingan juga semakin besar, cetak gitu. Nah, itu juga kita perlu perhatikan tuh. Oke, jadi itu beberapa kekurangan ketika menggunakan noken as lip tinggi di motor standar lur ya. Jadi untuk kalian semua yang mau menggunakan noken as standar di noken as lip tinggi atau custom ini di mesin yang masih standar, usahakan yang pertama kompresi dinaikkan, dan kalau bisa pakai bahan bakar yang utannya lebih tinggi ya, pertamax misalkan, itu usahakan seperti itu. Dan penggunaan karburator jangan terlalu besar loh, cari ukuran yang ideal saja biar nanti lebih enak. Kemudian per kelep usahakan pakai yang produk yang bagus kualitasnya, juga kelep meskipun standar paling enggak per kelep lah, per kelep. Terus kelepnya ini yang ori kalau bisa, biar orinya saja. Per kelep cari yang kualitasnya lebih bagus. Itulah cara apa itu namanya, untuk mengurangi kekurangannya di noken as ya. Jadi seperti itu, usahakan kompresi lebih dibikin lebih padat sama per kelepnya. Juga karburator tolong diperhatikan juga sama portingnya. Porting jangan terlalu besar, kalau di motor standar itu cukup dihaluskan kulit jeruknya saja, cukup dihaluskan, jangan memperbesar ini. Nah, itu nanti malah nggak bagus hasilnya, karena kecepatan aliran gasnya itu akan semakin menurun. Nah, seperti itu lur ya. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.